Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Asyari Muhammad. Pada video kali hari ini, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga sampai kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di video kali ini kami akan mencoba untuk melihat satu lagi fenomena yang begitu sering terjadi pada masyarakat sekarang ini, yaitu murtad, keluar dari agama Islam menuju agama selain Islam. Wabil khusus sekarang adalah agama Nasrani ataupun agama Kristen. Ya, kita di sini akan melihat di channel Kof Media Channel. Nah, bagi kalian yang belum tahu, silakan di-subscribe, like dan share video ini, video dari beliau. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Ya, langsung saja kita akan melihat dan semoga kami juga bisa mengambil pelajaran ibrah sekaligus juga nanti akan dikasih tahu kepada teman-teman juga. Ya. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Widya langsung ya daripada awalnya Widya bekerja. Widya kerja di Pekanbaru sebuah supermarket. Oh, jadi anak Riau. Saya kebetulan anak Riau juga, tapi di Rengat. Dari pekerjaan situ gimana ya, dari banyaknya yang Widya alami, seperti Widya kan juga namanya Widya juga dulu sering melakukan sholat 5 waktu. Kadang Widya sering mengaji juga setiap habis sholat. Ketika Widya sholat, Widya mengaji, Widya sering berdoa. Dan pada saat itu Widya sedang ada masalah ya. Dan coba Widya ada masalah dan Widya merasain kehampaan hidup gitu. Dan Widya merasain seperti Tuhan itu atau Allah itu nggak ada seperti yang Widya percaya dulu. Allah itu nggak ada. Kenapa Allah itu nggak ada. Ini sebenarnya seakan-akan ada bisikan memang dari setan meyakinkan hati dia bahwasanya Allah itu enggak ada. Dan kata para ulama mengatakan bahwa ketika kalian merasakan sensasi seakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, maka perbanyak istighfar kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini gara-gara jangan-jangan memang diwaswisu fi sudurin nas, dibisikkan dalam hati kita untuk tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. itu nggak mendengar doa Widya? Kenapa Allah itu tidak? Bukannya Allah nggak mau dengar doanya dia. Jadi ini harus kita pahami bahwa doa itu ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak semerta-merta Allah Subhanahu wa taala kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan sesuatu yang itu justru jauh lebih baik ketimbang yang ia minta. Yang ketiga, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tahan terlebih dahulu, nanti Allah Subhanahu wa taala ganti ketika bertemu dengan dia di jannah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya kalau kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kalau sekiranya ada suatu permintaan yang mana aku minta, ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kalau sekiranya ada suatu permintaan yang aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala kasih itu, maka aku sangat bersyukur. Kenapa? Karena keinginanku dan juga keinginan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hal yang saya minta tadi itu, maka saya sangat bersyukur lagi. Mengapa? Karena keinginan saya tidak sama dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya tanam ke dalam diri kita. Harus memperbanyak husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut lagi. Kenapa Menarik. Allah itu tidak membela Widya di saat Widya ada masalah? Kenapa Allah tidak tolong Widya di saat Widya seperti ini? Jadi Widya itu merasakan hidup Widya tuh hampa. Dan saya juga merasakan tidak ada Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup. Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak pernah mati. Itu yang diwasiatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika itu kaum muslimin bergejolak, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu
betul-betul mengancam kaum muslimin bagi siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad setelah wafat, aku sendiri yang akan memotong tangan dan kaki mereka. Bahkan aku sendiri yang akan memotong bukan leher, memotong lidah mereka. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu selesai melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ketika itu Abu Bakar mengatakan, tanah ya Umar, cukup wahai Umar. Ya ma'sarul ins, wahai manusia, wahai kaum muslimin, wa inna Muhammad qad mata, sesungguhnya Nabi Muhammad telah wafat. Wa inna Allah hayyun la yamut, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hidup, maha hidup dan tidak akan pernah mati untuk selama-lamanya. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Bakar untuk menanamkan akidah kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak akan pernah mati. Oke, lanjut lagi. Pada saat itu tepatnya malam, Widya berdoa di jam 12 karena Widya nggak bisa tidur. Ya saat itu pulang kerja, Widya tidak bisa tidur. Nggak tahu kenapa sih, rasanya gelisah banget. Lalu Widya berdoa meminta sama Allah sampai Widya menangis-nangis, Tuhan atau Allah yang Widya sebut dulu ya, Allah tolong tunjukin dong jalan kebenaran. Allah, kenapa setiap Widya sholat, Widya mengaji, Allah itu tidak jawab Widya? Kenapa tidak ada semuanya itu, kenapa tidak Allah tunjukkan ke dalam hidup Widya? Kalau memang Widya juga sempat menentang, tapi itu yang Widya rasain dulu ya. Kenapa kalau memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya, Allah tunjukkan kuasa Widya, Allah tolong tunjukkan jalan kebenaran Widya. Widya meminta sampai nangis-nangis. Kalau semua doa dikabulkan langsung, nggak ada orang miskin di dunia ini, Ndol. Sebab semua orang berdoa jadi kaya, lalu dikabulkan langsung. Lalu usahanya di mana? Selanjutnya kita like, kemudian subscribe, dan juga notifikasinya. Bagi kalian juga yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe, like, dan share. Secara umum seperti itu ya teman-teman, bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menguji kita sebagai seorang hamba, tidak serta-merta Allah Subhanahu wa taala kasih sesuai dengan apa yang kita minta. Bisa jadi memang itu di antara salah satu bentuk kita untuk melatih diri kita agar lebih sabar, agar lebih memperbanyak doa, agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Kalau hasilnya baik video ini, silahkan kalian subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Ya, mudah-mudahan juga nanti menjadikan amal jariah kita sedikit demi sedikit ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai berjumpa di video kita selanjutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.